Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Waalaikumsalam. Ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma Hadratul Mukarram, kepada guru kami Bapak Ustadz Sujai SPDI, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan. Saudara-saudaraku, teman-temanku senasib seperjuangan, para alumni, dan juga para kesepuhan alumni, Abi, Umi, dan guru-guru yang lain, yang semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kedua, kita dipertemukan di bulan Maulid ini untuk senantiasa mengingatkan kita sebagai umatnya untuk menteladani akhlak beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah hadir Bapak Ustadz Sujai SPDI. Ya, beliau pernah memberikan kajian online juga kepada di IASA, dan beliau juga alumni alumni Pondok Pesantren Al-Inayah. Namun sebelumnya ini kurikulum vitae-nya, beliau dilahirkan di Waringin Kurung, ya. Pendidikan S1-nya di Lembaga Bahasa Arab dan Ilmu Al-Quran. Kemudian guru MTS di Al-Inayah, di Al-Hidayah, ya, sebagai sekretaris juga Mubalik Al-Mu'alim, Mu'alimin, Ikmal. Kemudian anggota MUI Kecamatan Pondok Gede, pembina Majelis Taklim. Kemudian beliau juga pernah menulis karya buku 3, ya, saya juga salah satunya pernah dikasih oleh beliau. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama dengarkan. Beliau akan memaparkan tentang kajian yang bertemakan, yaitu tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau keunggulan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, amma ba'du. Kepada seluruh dewan guru, ya, Samina man lam yarham shagirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati orang yang layak dihormati. Yaitu karena itu saya pertama-tama yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru Yayasan Pendidikan Al-Inayah, terutama Kiai Haji Abdul Razak beserta istri dan seluruh keluarga besar yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang kedua yang saya hormati, yang saya muliakan juga kepada seluruh guru-guru saya yang senior, dengan harapan kiranya mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumim bihim, dan wa hafizahullah ala sehatihim. Pertama-tama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah memberikan fasilitas, yang telah memfasilitasi acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan satu, bahwa kita tetap menjaga silaturahim kepada seluruh alumni.
Seluruh alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kita sudah sampai kepada satu bulan di mana yang bulan itu dilahirkan seorang nabi, seorang rasul yang begitu luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana karena beliaulah yang diutus oleh Allah hanya menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami ciptakan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi dunia. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi keunggulan umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah wahai Muhammad dan beserta umatnya adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Banyak sekali sebenarnya hal-hal ya yang membedakan keunggulan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kita misalnya membaca di dalam Al-Baqarah ayat 54, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Ayat selanjutnya adalah faktulu anfusakum. Faktulu anfusakum dzalikum khairun inda barikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Faktulu maka bunuhlah dirimu, membunuh dirimu. Dzalikum khairul lakum itu adalah lebih baik bagi kalian. Lalu setelah membunuh diri fataba alaikum maka Allah menerima tobat mereka. Inda barikum di sisi Tuhan mereka. Ayat ini, ayat 54 ini adalah cara bertobat orang-orang Bani Israel. Karena ini perbedaannya dengan syariat cara bertobat di umat Nabi Muhammad SAW. Cara bertobat mereka, Bani Israel, itu adalah membunuh diri. Nabiullah Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub punya Yusuf. Nah, di Yusuf inilah ada satu nama yang bernama Yahuza. Dari 12 bersaudara itu, Yahuza inilah keturunan orang-orang Yahudi. Nah, Bani Israel, Yakub alaihissalam itu mempunyai nama, ada dalam surah Bani Israel, keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel itu adalah nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Israel dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Isra itu adalah hamba, abdu, dan Il itu adalah Allah, ilah. Artinya Israel itu adalah Abdullah. Jadi keturunan orang-orang Yahudi itu pasti dari Bani Israel, dari keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Tapi tidak semua Bani Israel itu adalah orang Yahudi. Nah, itu salah satu perbedaannya. Bertobatnya dengan cara apa? Dengan cara membunuh diri. Nah, berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Misalnya, ada satu hadis dari Ibnu Abbas, di antaranya adalah ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yuznibul dzamban, dia berbuat dosa, fayatawadda, dia berwudu, lalu fayusalli raka'ataini, dia sholat 2 rakaat, baru dia fastaghfirullah, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghufira, kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya pertama adalah dari sisi atau dari cara tobat kepada Allah. Kalau Bani Israel itu adalah membunuh diri, sementara di dalam syariat Nabi Muhammad itu adalah cukup dengan kita berwudu, lalu kita sholat 2 rakaat, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, begitu mudah. Jadi berbeda dengan Bani Israel. Karena itu bertobat sangat mudah. Bahkan dengan membaca istighfar saja, maka kita sudah cukup. Dengan catatan apa? Dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, "Umayyamal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Ada lagi
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka berbuat salah lalu kita berzalim terhadap diri mereka, lalu kita membacakan istighfar memohon ampun kepada Allah. Dengan catatan kita taubatan nasuha, taubat yang betul-betul bersih. Nasuh itu adalah taubat yang bersih, nasuha itu adalah menyambung yang terputus, ya, terus memasang yang pecah, nah, itulah nasuh. Jadi kembali utuh seperti semula, itu nasuh. Artinya ketika kita bertobat, maka tidak mengulangi apa yang sudah diperbuat. Di antaranya adalah syarat-syaratnya ada 3 menurut Ibnu Abbas. Yang pertama itu di antaranya adalah an-nadmu, menyesali semua perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah al-iqrar, ikrar dengan lisan, yaitu dengan membacakan istighfar. Dan yang ketiga adalah an-nadmu, mencoba untuk tidak mengulangi lagi. Itulah pentingnya istighfar. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan, wallahi, demi Allah, kata Rasul. Wallahi, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, bahwa saya memohon ampun dan bertobat kepada Allah itu lebih banyak, artinya di atas 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam hadis lagi ditegaskan mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kita? Berapa kali kita sudah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan dan dosa. Padahal Rasulullah tidak melaksanakan dosa. Rasulullah tidak berbuat maksiat. Rasulullah tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi Rasulullah membacakan istighfar dalam sehari 70, bahkan 100 kali dalam sehari. Ini gambaran buat kita bahwa betapa pentingnya kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu manfaat istighfar seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, merutinkan istighfar, apa balasannya? Di antara adalah ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah jadikan setiap kesulitannya itulah jalan keluar. Kesulitan hidup kita, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun yang kita temui di dalam hidup ini, itu dengan membaca istighfar Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Yang kedua adalah wa min kulli hammin faraja. Allah jadikan dalam setiap kesumpekan, dalam setiap sesuatu yang mengganggu pikiran kita, maka Allah berikan sifat lapang sehingga kita tidak menemukan kesulitan. Terkadang kita materi ada, tapi ada orang yang begitu banyak materi, serba kecukupan, rumah semuanya sudah serba ada, tapi batin terkadang merasa gelisah. Nah, dengan istighfar maka itu akan mendapatkan kelapangan hati kita. Dan yang terakhir adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. 3 manfaatnya. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan jalan keluar. Yang kedua adalah Allah berikan setiap kesumpekan yang ada di dalam batin kita kelapangan. Dan yang ketiga adalah Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Seluruh guru-guru saya, alumni, dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu pentingnya membaca istighfar ini. Bahkan ada satu amalan yang sering kita sebut dengan Sayyidul Istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika wa ahdika mastata'tu wa ana abduka wa a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ilaika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar ini mangqalaha, barang siapa yang membacanya muqinan
biha, yakin dengan bacaan itu, finnahar, saat hari, saat di siang hari, maka famata fi hadzal yaum, ketika dia mati pada hari itu, fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha fil lail, barang siapa yang membacanya saat malam, fahuwa mukinun biha, dia yakin dengan bacaan itu, wa mata, dan dia mati qabla antusbiha, maka fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk ahli surga. Karena itu penting kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga dengan bacaan-bacaan lain seperti sholawat yang sering kita baca, karena membaca sholawat itu tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab. Ketika kita membaca sholawat langsung dilaporkan kepada Nabi. Bahkan sahabat pernah bertanya, kaifa sholatuna ma'rudatun alaika ya Rasulullah. Bagaimana sholawat kami itu dihadapkan kepada engkau ya Rasulullah, di kota Madinah, di Raudhah. Apa kata Nabi? Padahal jasad engkau sudah mati. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, maka itu dilaporkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah pentingnya kita membaca istighfar kepada Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maulid ini sering orang katakan bahwa ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa bid'ah dan lain sebagainya, padahal ketika kita misalnya dengar pembacaan Syaraful Anam, Syekh Barazanji, Diaul Lami', bahkan Qasidah Burdah, banyak sekali. Itu semua bacaan-bacaan itu adalah isinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita dianjurkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Dan isi daripada maulid-maulid itu adalah semuanya adalah solawat yang dibuat oleh manusia. Memang kalau dalam hadis jelas, kaifa nusolli ya Rasulullah, bagaimana kita bersolawat? Kalau menurut hadis memang qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya itu. Tetapi ketika kita bersolawat kepada Nabi itu dianjurkan. Kenapa? Ada sahabat pernah datang kepada Rasulullah, memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa. Rasulullah di situ tidak ada komentar, bahkan dia diam, sakata wa tabassama, dan dia senyum. Ini membuktikan bahwa itu adalah tidak dilarang oleh Nabi. Karena itu timbullah berbagai macam ulama untuk membuat kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga timbullah ada Syaraful Anam, ada Syekh Barazanji, ada Diaul Lami', bahkan ada Qasidah Burdah. Kalau di Jakarta memang jarang. Itu semuanya adalah isinya kecintaan kepada Nabi, dan itu tidak dilarang. Membuat zikir, membuat doa, membuat puji-pujian, itu semuanya tidak dilarang karena itu merupakan takrir. Ingat bahwa hadis itu tidak hanya qauli, tidak hanya ucapan Nabi, tidak hanya perbuatan Nabi, tapi juga ada takrir, ketetapan Nabi, persetujuan Nabi, sikap diam Nabi, itu membuktikan bahwa itu adalah boleh. Ketika misalnya seorang sahabat sedang sholat berjamaah, ketika misalnya Rasulullah mengajarkan saat sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, maka bacaan yang diajarkan Rasul adalah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya hamdan thayyiban katsiran. Nabi turun untuk Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan ayat ini, dengan kejadian ini, bahwa
membuat-buat doa di dalam sholat itu boleh. Maksudnya doa di sini adalah maksur, yang ghair maksur. Kalau yang maksur itu Al-Quran, hadis seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh. Jadi ya juzu ihdatsu dzikri fis shalah. Boleh kita membuat-buat zikir di dalam sholat ghairul maksur, yang bukan maksur, bukan Al-Quran, bukan hadis. Malam yukhalifil maksur, selama itu tidak bertentangan dengan maksur. Makanya banyak sholawat seperti Allahumma sholli sholatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan sholawat itu bisa menyelamatkan dari huru hara dan bencana. Wa tutahhiruna biha min jami' sayiat. Dan dengan sholawat itu bisa mensucikan dari berbagai macam kesalahan. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat. Banyak sekali. Itu merupakan isinya sholawat. Dengan sholawat itu kita mohon diselamatkan, mohon keberkahan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah dasarnya takrir, ketetapan, sikap Nabi. Jadi selama tidak bertentangan dengan maksur, Al-Quran atau hadis, maka di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat. Karena itu ketika ada ulama-ulama yang berlomba-lomba untuk membuat kecintaan sejarah Nabi, kecintaan Nabi, maka timbullah karya-karya semacam Qasidah Burda, Syaraful Anam, Syekh Barzanji, ya, dan lain sebagainya. Baik. Merupakan, ya, silakan. Ya, baik, Ustaz. Itu Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan sedikit, jadi ya, terima kasih. Jadi, karena waktunya sedikit lagi. Ini tadi dijelaskan ya tentang masalah yang saya garis bawahi itu sekilas, bahwa ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, kemudian baca sholawat itu kalau pakai CD-nya juga bid'ah, kemudian bahkan yang lebih ekstrim lagi kalau kita baca sholawat nariyah itu ya, kalau kita baca sholawat nariyah itu katanya syirik. Itu untuk menepis hal-hal yang semacam itu bisa dijelasin nggak Ustaz? Kira-kira, tafadhol, supaya ya kita itu kalau misalkan ini bisa menjelaskan gitu. Jangan sampai kita cuma dibidahin tapi kita tidak mampu menjelaskan. Ya, tafadhol. Ya. Ya. Sholawat itu sebenarnya kita kan mendoakan Nabi. Nah, teksnya, redaksinya yang ada di dalam hadis memang jelas. Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini banyak sekali dasarnya yang dipakai oleh orang ustadz-ustadz yang sebelah, itu biasanya dengan alasan ini tidak memakai. Dan tadi ketika ada seorang sahabat memuji Nabi dengan berbagai macam kalimat, maka Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi tabassama, senyum. Nah, yang kedua, dasar yang kedua tadi ketika ada sahabat yang membaca setelah Sami Allah liman hamidah itu berbeda, maka ternyata saat itu Rasulullah ada malaikat yang turun dan itu mencatat. Artinya boleh itu membuat doa-doa dan termasuk membuat berbagai macam bentuk sholawat kepada Nabi, sholawat nariyah, sholawat tibil kulub, sholawat munjiah, berbagai macam sholawat itu tidak ada larangan. Kenapa? Karena Nabi ketika dipuji-puji itu diam dan dia senyum. Jadi tidak memakai tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan dari Nabi, maka masuk kepada takrir Nabi. Jadi ma'udi fa'ilan Nabi, sesuatu yang distandarkan kepada Nabi, min qaulin wa fi'lin, ucapan, perbuatan, dan termasuk di dalamnya adalah takrir, ketetapan Nabi. Jadi sekali lagi itu merupakan persetujuan Nabi untuk memuji-muji Nabi, itu tidak ada larangan. Ada Sayyidina, Maulana, wa Syafi'ina, itu masuk ke situ. Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Ustaz. Kira-kira yang mengatakan bahwa mungkin kaitannya mungkin dengan tawasul kali ya, karena dia mungkin menganggap tawasul itu bukan merupakan syariat, artinya tawasul itu bid'ah. Jadi ketika kita baca sholawat nariyah ada biwajhil karim tuh,
dengan wajah biwajhil, dengan wajahnya, mungkin bisa diartikan, dijelaskan, ada tuh biwajhil kan, sehingga menganggap bahwa dengan mengartikan semacam itu dengan bantuan Nabi Muhammad, atau kita hanya minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad. Ya. Bisa dijelaskan tuh Ustaz? Ya. Ketika Nabi misalnya di Taif, ya, di Taif terus dilempar saat saat berdakwah sampai mengalir darahnya. Di situ malaikat menawarkan kepada Nabi, ya, apakah perlu saya hancurkan orang-orang itu? Nabi, jangan. Ketika Rasulullah itu minta, saat itu juga seluruh penduduk Mekah Madinah itu hancur, bisa. Tapi apa? Saya pegang doa itu syafaatan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Jadi Nabi diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada Nabi. Itu. Jadi jaminan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah diberikan otoritas untuk memberikan syafaat, menolong kepada umatnya. Dan itu diungkapkan oleh Nabi ketika ditawari untuk mendoakan mereka pada mati, tidak. Tapi itu dipegang. Yang kedua, saat Nabi misalnya di podium, di detik-detik menjelang wafat di mimbar, saya melihat haud di depan. Haud itu semacam telaga, ya. Telaga itu kata Nabi, man syariba min, barang siapa yang memakan meminumnya, maka la yazmau abadan, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kata sahabat, liman, untuk siapa itu? Jawabannya simpel, li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Siapakah itu? Di antaranya adalah amanu bi, mereka lah yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, walam yaroni, mereka tidak pernah melihat aku. Dialah kita sebagai umatnya, dan itu sudah merupakan otoritas kepada Nabi Muhammad untuk banyak sekali hal yang memang kayak model salaman Ibnu Abbas sendiri, kayak air putih, ya. Ibnu Abbas sendiri pernah memakai media air putih untuk mendoakan orang. Bahkan maaf, ada satu sahabat pun yang pernah diminta oleh orang untuk menyembuhkan orang gila, ya. Maka sahabat itu, kamu kan sahabat, pernah bareng bersama Rasulullah. Ayo doakan ini supaya dia bisa, supaya dia sembuh. Sahabat juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi, nggak pernah Nabi mengajarkan itu. Tapi sahabat punya inisiatif untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia baca lalu dia sembuhkan air itu kepada orang gila, itu sembuh. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi tidak pernah melaksanakannya. Tapi itu kreasi daripada sahabat, dan itu banyak sekali kalau dibaca dalam kitab sejarah, bisa di kita, selama tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin karena waktu ya yang telah membatasi kita, bisa disimpulkan dari uraian yang pertama sampai yang terakhir sebagai keunggulan umat Rasulullah. Ya, Pak, seluruh alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini hanya satu yang dapat saya sampaikan. Perbedaan keunggulan umat Nabi Muhammad SAW adalah cara bertobatnya sangat sederhana, simpel, dengan catatan kita istiqomah. Satu kali kita tobat kepada Allah dan tidak diulangi lagi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Maka ketika kita istiqomah, ketika kita bertobat kepada Allah, istiqomah dengan tobat kepada Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Insyaallah kita akan selamat. Yang kedua tadi sedikit tentang dasar daripada peringatan Maulid kita Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin dua. Yang pertama adalah cara bertobat berbeda dengan Bani Israel. Yang kedua adalah sedikit barangkali dasar kenapa kita harus melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, sudah memberikan pencerahan tentang
Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu sudah azan, sudah selesai azan, jadi kita tutup saja dengan kafaratul majlis ya. Sama-sama tutup dengan kafaratul majlis dan katuran ditutup, Pak Ustadz, dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala Anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, bila terdapat kesalahan dan kehilapan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.